selamat tahun baru yang sudah hampir 1 bulan ini saudara. Kita udah mau 1 bulan lagi dan tinggal 11 kali lagi kita menjalani seperti 1 bulan ini 2027 lagi saudara. Kita gak kerasa waktu itu bergulir dengan sangat cepat. Tapi sekali lagi biar setiap kita menggunakan dan menyiapkan yang terbaik supaya setiap waktu yang Tuhan berikan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan jadi sesuatu yang maksimal, semaksimal mungkin. Amin. Saudara, hari ini ada sebuah tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Judulnya adalah The Comparison Trap. Saudara, ini adalah sebuah pesan yang sangat penting. Kenapa? Karena ternyata saat kita ada sebuah yang namanya trap atau jebakan dalam yang namanya sebuah perbandingan atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan ternyata ini sebuah jebakan yang cukup serius saudara. Bukan hanya sekedar jebakan yang istilahnya kayak kalau kita ngebandingin ini kurang baik dan sebagainya. Ternyata ada sebuah jebakan yang cukup serius yang iblis siapkan untuk anak-anak Tuhan. Yang iblis goda untuk kayak cobalah bandingin dirimu sama orang lain. Coba lihat, coba perbandingkan dirimu sama orang lain. Kita pikir itu adalah hal yang biasa. Ternyata ada sebuah jebakan yang mengerikan yang perlu kita waspadai. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama The Comparison Trap. Kita buka dulu firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Galatia 6 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Di sini tertulis maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Bermegah di sini bukan berarti sombong, saudara. Tapi bermegah ini dalam bahasa Asia artinya lebih ke secure atau bersyukur, embrace, mengucap syukur dan secure dengan pekerjaannya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, hati-hati dengan saat kita mulai membandingkan diri kita sama orang lain. Hati-hati saat kita mulai membandingkan kalau itu dalam taraf di mana kita secure dan di dalam taraf hanya kita untuk evaluasi, gak apa-apa. Tapi saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ada sebuah jebakan yang kita harus berhati-hati. Nah, jebakannya apa? Kita belajar sama-sama saudara. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, awal mula kejatuhan Saul adalah saat dia mulai masuk dalam jebakan iblis. Saat dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Saat dia membandingkan dirinya dengan Daud. Dia bilang Daud dihitung berlaksa-laksa. Aku cuma dihitung beribu-ribu. Padahal saudara kalau misalnya kita bisa bilang beribu-ribu juga udah bagus. Kita aja belum tentu bisa mengalahkan beribu-ribu. Mengalahkan berpuluh-puluh aja belum tentu bisa. Mengalahkan beribu-ribu aja udah bagus. Tapi dia gak cukup puas, dia bilang kenapa Daud diperhitungkan lebih baik daripada aku. Dan akhirnya itu menjadi sebuah jebakan yang dengan jelas firman Tuhan tertulis sejak hari itu. Maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, poin yang pertama hari ini yang saya mau sampaikan adalah comparison is a thief of joy. Saudara, saat kita membandingkan diri kita sama orang lain, itulah sebuah pencuri dari sukacita yang seharusnya Tuhan mau kita nikmati. Satu hari saudara, saya pernah ngefans dengan seorang hamba Tuhan besar saudara. Ngefans banget. Itu rasanya kayak kalau malam tidur mimpiin hamba Tuhan ini, pendeta ini.
ngefans banget dengerin khotbahnya, sering banget setiap kali ada kesempatan saya dengerin khotbahnya lagi, dengerin khotbahnya lagi. Ya bagus lah saudara, lebih baik ngefans sama pendeta, sama hamba Tuhan daripada ngefans sama K-pop ya saudara. Daripada ngefans sama artis-artis dunia. Saya ngefans banget sama hamba Tuhan ini. Satu waktu hamba Tuhan ini saya ketemu sama hamba Tuhan. Wah saudara, kalau saya setiap kali ketemu sama hamba Tuhan ini, wah dak-dik-duk sernya luar biasa saudara. Saltingnya udah kayak lebih dari ketemu pacar. Ketemu pacar gak perlu dak-dikduk, ketemu hamba Tuhan ini, waduh dak-dikduk sernya deg-degan banget. Setiap kali ketemu saltingnya minta ampun. Saya ketemu dengan hamba Tuhan ini, dengan pendeta ini, dan kemudian seperti biasa saya diam 1000 bahasa, salting, selalu salah tingkah, dan gak bisa mengkontrol diri saya sendiri. Dan kemudian pendeta ini tiba-tiba panggil saya. Ael, sini kamu. Waduh saudara, itu namanya jantung rasanya udah mau lepas dari dada saya rasanya. Itu langsung rasanya berbunga-bunga, rasanya wah happy banget. Dipanggil, Ael kamu ke sini. Saya datang ke depan hamba Tuhan ini, terus dia keluarin satu bolpen saudara. Dia keluarin satu bolpen dan dia bilang ke saya, El ini bolpen buat kamu. Waduh saudara, itu rasanya benar-benar lebih berharga dari handphone saya. Waktu itu handphone adalah barang yang paling berharga. Kalau perlu saya tukar handphone saya sama bolpen itu saudara. Cuma bolpen, tapi saya senangnya minta ampun. Setelah saya senangnya berbunga-bunga, kalau kata lagu dunia, jatuh cinta lagi berjuta rasanya katanya gitu. Rasanya senang banget. Tiba-tiba setelah saya duduk, saya pegang bolpen itu erat-erat, saya waduh Tuhan terima kasih. Aduh senangnya itu bolpen saya jagain, gak boleh lecet sedikit pun, saya elap terus karena saya senang banget. Tiba-tiba ada orang lain yang dipanggil, kamu kesini. Orang lain itu dipanggil, terus dia keluarin ada pin emas saudara, terbuat dari emas asli. Dan dia bilang, ini saya mau kasih buat kamu. Saya yang tadinya sukacitanya minta ampun, saya yang tadinya happy-nya minta ampun dapat bolpen, sebuah bolpen, bukan karena bolpennya tapi karena orang yang memberikannya. Ngelihat yang itu dapat emas asli saudara. Tiba-tiba sukacita itu lenyap. Berubah jadi rasa, kenapa dia dapat lebih baik dari saya? Harusnya aku dapat itu dan dia dapat bolpen ini. Kenapa dia dapat lebih baik dan lebih bagus dari saya dan aku cuma dapat bolpen. Waktu saya buka bolpennya, terlebih waktu saya coba pakai bolpennya udah gak ada isinya saudara. Bolpennya udah mati, udah gak ada isinya. Dan saya bilang kenapa saya cuma dapat bolpen mati dan dia dapat emas berharga jauh lebih bagus. Saudara, saat kita membandingkan diri kita sama orang lain, saat harusnya ucapan syukur itu mengalir dari hati kita, bisa-bisa tiba-tiba pencuri itu datang. Makanya firman Tuhan berkata iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena dia mencuri damai sejahtera kita. Dia mencuri sukacita kita. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, sorry Tuhan, aku yang dari happy banget karena ngebandingin sama orang lain. Tiba-tiba jadi marah, jadi kesel, dan sukacita itu hilang. Saudara, jangan bandingkan diri kita sama orang lain. Hari itu Saul, dia sebenarnya udah punya segalanya kok. Hari itu Saul sebenarnya ngomong fair, dia dibandingin sama Daud gak apple to apple. Gak layak lah dia dibandingin sama Daud, dia raja. Dia punya kedudukan, dia punya segalanya. Dibandingin sama anak muda yang gak punya kedudukan, gak punya apa-apa. Cuma karena dinyanyiin, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tiba-tiba fokus Saul yang harusnya mengerjakan panggilan, yang harusnya mengerjakan destiny, rusak karena dia berusaha menjatuhkan orang lain. Saudara, saat kita berusaha mencoba menjatuhkan orang lain, mungkin bisa jadi berhasil, bisa mungkin. Tapi tanpa saudara sadari, diri kita juga ikut jatuh bersama dengan orang yang berusaha kita jatuhkan. Saudara, poin yang pertama hari ini, selain daripada comparison is a thief of happiness, perbandingan dapat menghancurkan fokus dan panggilan kita. Saudara, saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, trap pertama adalah saat kita coba lihat orang lain kayaknya lebih baik, kayaknya dia lebih ini, kayaknya dia lebih ini, kayaknya dia lebih ini. Bisa jadi itu membuat fokus kita hilang. Dan itu membuat kita menghancurkan fokus dan bahkan kita menjadi orang yang menghancurkan panggilan kita sendiri. Kadang kita marah sama iblis.
Kenapa iblis menghancurkan hidup kita? Iblis berkata, bukan aku yang menghancurkan hidupmu. Kamu sendiri yang menghancurkan fokusmu. Kamu sendiri yang menghancurkan panggilanmu sendiri. Dengan menghancurkan orang lain. Coba menghancurkan orang lain. Padahal saudara, Tuhan tidak pernah panggil kita untuk jadi lebih baik dari siapapun. Tuhan panggil kita untuk berlari pada track yang Tuhan sudah siapkan. Menuju pada track yang sudah Tuhan siapkan. That's it. Larilah fokus pada trackmu masing-masing. Kita nggak sedang berlomba dan bersaing dengan saudara kita. Kita sedang bersaing dengan sehat, yes. Tapi kita tidak sedang bersaing saling menjatuhkan dengan saudara kita. Saat kita bandingkan diri kita, kok kayaknya talenta dia lebih banyak ya dari aku ya. Kok kayaknya dia lebih beruntung ya dari aku ya. Kok kayaknya dia lebih dicintai ya dari aku ya. Dan paling bahaya adalah saat kita berpikir, kok kayaknya Tuhan lebih cinta sama dia ya daripada sama aku ya. Itu trap yang sangat berbahaya. Karena bisa jadi kita jadi meragukan cintanya Tuhan. Kita jadi meragukan kasihnya Tuhan buat setiap kita. Itu yang pertama saudara. Tapi yang kedua, Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Kita baca sama-sama ya saudara, ayat 12-nya. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun dan kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat berikutnya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Perhatikan jawaban Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, hari itu di ayat tadi yang pertama yang ke-12, Tuhan berkata Tuhan datang kepada Gideon dan Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan berkata, dia panggil Gideon dengan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, Tuhan datang dengan panggilan yang spesial, dengan panggilan yang spektakuler. Di mata Tuhan, identitas Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal saudara, kalau kita tahu, kita pelajari Gideon ini orang yang sangat pengecut saudara. Takut, dikit-dikit takut, mau maju perang takut. Orangku cuma sedikit Tuhan, mau maju perang takut, mau ini takut, mau itu takut. Dia orang yang sangat penakut. Tapi justru Tuhan datang, dia berikan sebuah identitas baru. Dan Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Tapi hari itu sebuah identitas yang diberikan Tuhan kepadanya. Kadang-kadang kita ya saudara, kalau aja kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, melihat diri kita. Saya yakin saudara, kita akan lebih menghargai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita daripada sebelumnya. Kadang kita pikir panggilan kita tuh panggilan yang ecek-ecek. Kadang kita pikir panggilan kita adalah panggilan yang sederhana. Tapi kalau kita bisa lihat dari sudut mata kacamata Tuhan melihat kita, maka Tuhan sedang berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Dan hari itu Tuhan panggil Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Tapi lihat apa yang Gideon jawab. Gideon ini pintar ngeles saudara. Ngeles terus. Tapi di ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepada, aku lihat 15 sebelumnya. Nah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seseorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, yang tadi Saul ngebandingin diri sama orang lain. Yang ini Gideon, trapnya di mana? Trapnya adalah Gideon membandingkan masa lalunya, backgroundnya
dengan background orang lain. Dia bilang kaumku nih yang paling kecil. Yang lain punya kaum yang besar. Yang lain punya kaum suku yang dipandang. Kaumku ini paling kecil, gak ada artinya. Dan hari itu dia mengecilkan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena background, latar belakang. Yang dia berkata gak mungkin lah aku bisa jadi orang yang menyelamatkan bangsa Israel. Aku nih yang paling kecil. Saudara, saat kita membandingkan diri kita sama orang lain ya. Either kita akan merasa superior atau kita akan merasa inferior. Dan keduanya bukan rencana Tuhan. Keduanya Tuhan tidak suka. Kita ngerasa inferior, kita akan jadi minder kayak Gideon. Kita ngerasa superior, kita akan jadi sombong dan merasa layak terima lebih seperti Saul. Dan dua-duanya Tuhan tidak suka. Dan hari itu saudara, saat Gideon hari itu ungkapkan kehadapan Tuhan. Tuhan, aku nih kaum yang paling kecil. Yang menarik adalah Tuhan gak gubris pernyataan Gideon. Tuhan gak gujuk Gideon dengan berkata jawab, enggak kok, kaum kamu besar kok, enggak kok. Tuhan gak tertarik masuk dalam lingkaran keminderan kita. Tuhan gak tertarik masuk dalam lingkaran alasan kita. Yang Tuhan tertarik, dia mengatasi setiap alasan kita. Dengan jawabannya dia berkata, di ayat berikutnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Buat Tuhan gak penting. Gak penting kamu kaum besar. Gak penting kamu kaum kecil. It doesn't matter. Kita seringkali memperdebatkan sama Tuhan hal yang gak penting. Saat Tuhan berkata, aku panggil kamu menjadi seorang hamba Tuhan besar. Dan kita berkata, aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa ngomong. Gak bisa Tuhan, keluargaku bukan keluarga hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata, it doesn't matter. Bukan urusan, kalau bukan gak ada hubungannya nak. Kamu dari keluarga hamba Tuhan atau bukan. Yang jadi hubungannya adalah apakah aku menyertai engkau atau tidak. Dan Tuhan berkata hari itu, Tuhan gak jawab. Tuhan gak tertarik masuk dalam lingkaran alasannya Gideon. Tuhan gak tertarik untuk masuk dalam lingkaran keminderannya Gideon. Tuhan gak tertarik dan Tuhan tidak berdebat dengan itu. Justru Tuhan mengatasi semuanya dan dia bilang, aku menyertai engkau. That's it. It's enough. Semua alasanmu skakmat. Habis karena aku menyertai engkau. Saudara, dan hari itu Gideon hampir terkena jebakan tentang saat dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Apa yang terjadi? Perbandingan yang kedua dapat membuat kita mengubur potensi yang Tuhan berikan. Saudara, berapa banyak sebenarnya orang-orang yang Tuhan mau pakai dengan sangat luar biasa. Alasannya segudang. Alasannya banyak banget, Tuhan tapi gak bisa, aku begini. Tuhan gak bisa, aku begini. Tuhan bilang, I don't care, it doesn't matter. Bukan itu yang aku cari darimu nak. Tapi saat aku menyertai engkau, bahkan 99 hal buruk dari hidup kita, satu hal baik saja buat Tuhan itu cukup. Karena aku menyertai engkau. Bahkan 100% hidup kita hal buruk pun sekalipun. Tuhan berkata it doesn't matter. Itu cukup karena aku menyertai engkau. Stop beralasan dengan semua yang kita perbandingkan dengan orang lain. Stop beralasan dengan A, B, C, D. Dengan apapun yang kita selalu coba berkata, Tuhan tapi ini gini, Tuhan tapi ini gini. Dia kan enak, dia terlahir di keluarga Kristen. Dia kan enak, dia diajarin di keluarga Kristen. Aku enggak Tuhan. Alasan kita segudang. Tapi Tuhan gak tertarik berdebat, beralasan dengan kita. Tuhan tertarik untuk berkata, aku menyertai engkau. And it's enough. Ayo jalan. Saudara, inilah yang kedua. Jangan sampai saat kita membandingkan diri kita sama orang lain. Itu membuat kita mengubur potensi dan semua talenta dan semua panggilan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tapi yang ketiga saudara. Ini seringkali pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Mazmur 73 ayat 2-5. Ini kata Mazmur Asaf. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kata Mazmur Asaf saudara. Saudara hati-hati ya. Kadang dalam hidup ini kelihatannya baik-baik aja.
Tapi saat engkau mempertanyakan Tuhan dalam hidupmu, bisa seperti seakan-akan engkau itu hampir sedang tergelincir di hadapan Tuhan. Kita ini seperti Mazmur Asaf berkata, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Apa sih yang sebahaya itu sampai bikin Mazmur Asaf hampir tergelincir? Nah, kita baca sama-sama ayat berikutnya. Ayat yang ketiga, kita baca sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat berikutnya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Apa yang bikin hari itu Mazmur Asaf, seorang Asaf penulis Mazmur yang luar biasa, hampir tergelincir kakinya? Simple, karena dia membandingkan dirinya sama orang fasik. Dan dia bertanya, kenapa mereka lebih mujur hidupnya daripada aku? Saudara sering dengar pertanyaan itu? Saya sering dengar pertanyaan saudara, orang-orang bertanya gini, kenapa ya pastor, aku tuh hidup nurut Tuhan, aku datang ke gereja aku rajin, tapi kenapa orang yang justru gak kenal Tuhan, orang yang justru hidupnya fasik, orang yang justru hidupnya berantakan, kok hidupnya enak, kok mereka lebih mujur, kok mereka lebih beruntung, kok mereka lebih diberkati? Pernah nanya seperti itu saudara ke Tuhan? Pernah ada sebuah pertanyaan dalam hatimu seperti itu? Banyak pasti. Bukan hanya saudara, jangan khawatir, Asaf pun bertanya seperti itu. Bukan hanya itu, Salomo pun bertanya seperti itu. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, Salomo juga mempertanyakan itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku yang seakan-akan menjaga hidup, ngelihat orang lain yang hidupnya ugal-ugalan, berantakan. Nggak ada tuh Tuhan-Tuhanan, tapi diberkati luar biasa. Kenapa Tuhan? Hati-hati saudara. Ternyata itu bisa menjadi sebuah sandungan yang luar biasa. Mazmur Asaf sampai hampir tergelincir karena mempertanyakan itu. Jawabannya apa? Kita jawab, kita belajar sama-sama. Di ayat yang ke-13 saudara, kita loncat. Karena itu dari ayat 2 sampai dari ayat tadi yang dari tadi di awal sampai ayat ke-12 isinya komplain terus. Isinya ngomel-ngomel Mazmur Asaf ini. Isinya ngomel-ngomel, kenapa mereka gini, kenapa mereka gini, kenapa mereka gini. Ayat 13. Asaf sampai berkata seperti ini saudara. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara bayangin ya. Seorang pahlawan, penulis Mazmur, nulis lagu udah berbanyak banget. Hari itu hampir murtad dalam tanda kutip. Hanya karena apa? Dia ngebandingin diri dia sama orang lain. Sampai dia berkata sia-sia. Terus ngapain? Selama ini ngapain aku jaga hidup? Selama ini ngapain aku on fire dengan Tuhan? Ngapain selama ini aku tetap menjaga hidupku tetap dengan Tuhan? Kalau toh ujungnya mereka lebih diberkati daripada aku. Kalau toh ujungnya mereka lebih mujur daripada aku. Bahaya banget saudara. Ibaratnya saudara itu kayak seorang pelukis yang lagi ngelukis, iseng ngintip lukisan orang lain. Iseng ngintip lukisan orang lain, loh kok lebih bagus? Marah, dan bukan hanya marah, dia seperti megang lukisannya, dia sobek lukisannya. Karena dia begitu marah, kenapa yang sana lebih mujur, kenapa yang sana lebih beruntung, kenapa sana lebih bagus. Dia sobek semuanya dan dia buang semuanya. Ngeri saudara. Hanya karena apa? Dia bandingin diri dia sama orang fasik. Hampir aja dia tergelincir hanya karena dia membandingkan dirinya sama orang lain. Apa yang menjadi jawaban? Dia komplain terus sama Tuhan. Tapi ini kuncinya saudara, ayat yang ke-17. Inilah jawabannya. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini jawabannya saudara. Apa jawabannya?
Hari itu Asaf komplain terus. Kenapa dia gini, kenapa dia gini, kenapa dia gini. Kenapa Tuhan aku udah jaga hidup, dia lebih beruntung. Kenapa Tuhan aku udah jaga hidup, dia lebih gemuk. Tadi ayatnya saudara. Itu mungkin saya bisa komplain karena saya kurus kering saudara. Kenapa dia lebih gemuk? Kenapa dia lebih gendut? Kenapa dia lebih makmur? Kenapa dia lebih diberkati? Komplain. Bersyukurlah saudara yang gemuk. Berarti saudara diiriin sama Asaf saudara. Dikomplain. Sampai akhirnya titik dia berhenti komplain. Di ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Di situ dia berhenti komplain. Why? Di situ dia sadar. Ini yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang fasik. Ini yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang yang hidup terus dalam kefasikannya. Mereka mungkin bisa menikmati dunia yang fana dengan sangat indah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang terus hidup dalam kefasikannya. Masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di situ dia berhenti komplain. Karena dia bilang, Tuhan, ternyata ini jauh lebih indah dari semua yang dunia tawarkan. Ini jauh lebih indah dari apapun yang orang bisa lihat. Orang bisa berkata harta berharga. Orang bisa berkata kedudukan tahta berharga. Tapi dia berkata ini yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang fasik. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Dan dia tahu betul itu sangat berharga. Dan dia berkata, Tuhan, aku tetap menjaga hidupku kudus di hadapanmu. Karena ternyata yang kudapatkan masuk ke dalam ruang kudus Allah jauh lebih berharga daripada apapun. Plus tambah lagi dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, buat orang fasik, dunia adalah satu-satunya surga yang mereka bisa nikmati. Buat kita anak-anak Tuhan, dunia adalah satu-satunya dalam tanda kutip neraka yang akan kita lewati. Karena yang menunggu kita adalah surga yang jauh lebih indah daripada surga yang dunia tawarkan. Kadang kita membandingkan diri kita sama orang fasik. Kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begini, kenapa dia begini. Selama saudara masih terus komplain, berarti saudara belum masuk ke dalam ruang kudus Allah. Kalau saudara masuk ke sana, saudara akan hidupmu, hatimu, semuanya akan berkata Tuhan, oh ini toh yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang fasik. Oh ini toh yang tidak akan bisa diambil, yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang fasik. Dan detik saudara merasakan masuk ke dalam ruang kudus Tuhan, saudara akan bersyukur, saudara akan berkata ini lebih berharga daripada apapun. Tadi lagunya berkata lebih baik satu hari di pelataranmu. Baru pelataran aja udah lebih baik daripada di tempat lain. Bayangkan kalau bukan hanya pelataran, sampai ruang kudus seperti yang Asaf katakan. Bahkan lebih lagi sampai ruang maha kudus. Saudara, itu ucapan syukur kita. Itu semua yang dunia tawarkan, bahkan kita akan mungkin berkata seperti Daud berkata, kutukarkan 1000 hariku di tempat lain hanya untuk masuk 1 hari ke dalam pelataranmu Tuhan. Aku tukarkan semua yang indah yang dunia tawarkan hanya untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu lebih indah daripada apapun yang dunia bisa tawarkan. Sekali lagi saudara, jangan iri dengan orang fasik. Jangan iri dengan orang yang hidupnya gak benar di hadapan Tuhan. Mereka mungkin bisa menikmati surganya di dunia sekarang. Tapi tanpa mereka bertobat, itulah satu-satunya surga yang akan mereka nikmati. Sedangkan kita menikmati hadiratnya. Dan bukan hanya itu, kita akan menikmati surga yang jauh lebih indah saudara di sana nanti saudara. Dan Tuhan berkata, dan Asaf melihat dan berkata saat aku masuk, aku memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata one day, toh semuanya mereka juga akan selesai. Mereka akan sudah dan selesai juga, tinggal tunggu waktunya Tuhan kok. Tapi sekali lagi, kerjakan yang jadi bagian kita. Nikmati hadiratnya, nikmati ruang kudusnya, nikmati bersama dengan Tuhan. Itu lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Inilah poin yang terakhir saudara. Membandingkan berkat rohanimu dengan harta orang fasik adalah seperti menukarkan emas dengan permen karet. Yang satu manis sesaat, yang lain berharga selamanya. Saudara,
Kalau saudara terus membandingkan dirimu dengan orang lain, saudara hanya akan kehilangan damai sejahtera. Saudara hanya akan kehilangan fokusmu, saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan panggilanmu bahkan, saudara kehilangan potensimu bahkan. Dan yang terburuk adalah saudara kehilangan tiket privilege untuk masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Padahal di hadirat Tuhan itulah saudara akan berkata, Tuhan, aku gak komplain lagi sama mereka. Karena mereka gak menikmati apa yang aku nikmati. Aku gak komplain lagi sama mereka. Karena mereka tidak menikmati apa yang aku nikmati di dalam ruang kudus ini bersama dengan Tuhan. Berhenti komplain tentang orang lain. Fokus dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Fokus dengan pertandingan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita gak pernah dipanggil untuk jadi lebih baik dari orang lain. Tuhan panggil kita untuk menggenapi rencana Tuhan secara spesifik dalam hidup kita masing-masing. Jangan biarkan kita terjebak dalam yang namanya comparison trap. Sekali lagi, jangan biarkan kita terjebak dalam comparison trap. Stop banding-bandingin diri kita sama orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan punya panggilan yang spesial dalam hidupmu. Dan detik engkau masuk dalam panggilanmu, itu seperti sebuah superpower di mana engkau bersinar di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Amin. Boleh pemusik naik ke atas mimbar. Kita mau nyanyikan lagu apa tadi ya? Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Saudara, yang paling mengerikan dalam comparison trap yang terakhir, yang tadi Mazmur Asaf hampir jatuh tergelincir, adalah karena saat Asaf hampir aja marah sama Tuhan karena membandingkan dirinya sama orang lain. Yang sedang dia pertanyakan adalah keadilan Tuhan. Yang sedang dia pertanyakan bukan manusianya, tapi yang berbahaya adalah yang sedang dia pertanyakan adalah keadilan Tuhan. Yang sedang dia pertanyakan adalah sayangnya Tuhan. Yang sedang dia ajak ribut dan ajak berantem, itu bukan orangnya, tapi Tuhan. Dia seakan-akan bertanya, Tuhan kau gak adil? Kenapa dia lebih diberkati? Kenapa dia lebih mujur? Kenapa dia lebih beruntung? Padahal aku udah ngelakuin A, B, C, D, E, F, G. Segudang alasan bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nah, stop complaining. Sini datang mendekat. Dan detik Tuhan bawa dia masuk dalam ruang kudus. Gak perlu banyak penjelasan. Dan dia berkata, sampai aku masuk. Di situ aku rasakan Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Di situ aku rasakan hadirat ini gak bisa dibeli sama uang. Hadirat Tuhan gak bisa dibeli sama apapun. Tapi hadirat Tuhan berikan bagi orang yang berusaha dan mau hidup di hadapan Tuhan. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan